Baik, saudara-saudara, kita masuk ke dalam Roma pasal 8. Nah, ini Roma pasal 8 ini bagian pasal yang sangat penting, yang sangat doktrin yang sangat fundamental ya dari pasal-pasal yang lain, karena Paulus menjelaskan tentang doktrin keselamatan ya, yang tidak mungkin bisa hilang bila kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saya lihat nih ada beberapa poin yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita orang-orang yang percaya. Nah, yang pertama mengenai keinginan daging itu adalah maut ya, versus atau bertentangan dengan keinginan roh yang memberi kita hidup yang kekal. Kemudian itu di dalam ayat yang 18 sampai bagi 30 itu mengenai penderitaan kita yang akan menuju kepada akan diberikan kemuliaan ya. Kemudian terakhir itu bahwa keyakinan iman akan keselamatan sampai hari pengangkatan ya. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat saudara di dalam pasal yang ke-8. Nah, di dalam pasal ke-8 ini, ya terjemahan lain ini memang agak sedikit berbeda dengan King James ya, yang ayat 1 dan 2 ya. Oke, coba kita baca bersama-sama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini ada kalimat yang hilang ya. Yang hilang itu adalah ya yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, ini kalimat yang hilang itu di lai itu ya. Nah, kemudian ayat yang kedua, ya saudara, terjemahan yang bagus itu karena hukum dari roh adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, itu terjemahan yang bagus. Saya baca, karena hukum dari roh, kehidupan dalam Kristus Yesus telah membuat aku bebas dari hukum dosa dan kematian. Nah, ini adalah satu kabar berita baik bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu yang mereka dipimpin oleh roh ya, bukan di dalam keinginan daging. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama itu mengatakan karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, ini kan sebenarnya good news ya. Nah, good news dari Injil Yesus Kristus. Jadi, ya sekarang tidak ada lagi penghukuman karena Kristus. Karena Kristus kan telah dihukum karena kita kan, karena dia menanggung dosa kita. Oke. Nah, jadi tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang tidak berjalan ya menurut daging tetapi menurut roh. Oke. Karena kenapa? Karena roh, karena terjemahan yang gini ya, karena hukum dari roh, kehidupan dalam Kristus Yesus telah membuat aku bebas dari hukum dosa dan kematian. Nah, begini ya saudara ya, bahwa kita telah dibebaskan dari hukum dosa. Apa itu hukum dosa ya? Nah, kalau hukum dosa itu kan kita kan berada di dalam dosa. Ya, sebelum kita percaya Yesus, kita kan orang yang berdosa. Jadi Paulus juga kadang-kadang memakai ini ya, kita di bawah dosa. Kalau kita di bawah dosa berarti itu kan ada satu namanya itu kekuatan kuasa ya. Kita hidup dalam kuasa dosa itu dalam pengertiannya itu ya. Oke. Nah, dan juga tentang hukum kematian, iya, orang yang hidup dalam dosa ya hukumannya tentu adalah kematian, kematian kekal ya. Nah, ayat 3. Sebab apa yang hukum Taurat tidak dapat dilakukan karena ia lemah oleh daging. Oke, nah, hukum Taurat sebab apa yang hukum Taurat tidak dapat lakukan
karena ia lemah oleh daging. Ini kan menyatakan kepada kita, saudara, betapa kita itu tidak mungkin bisa melakukan sempurna perfect ya, mengenai mentaati hukum Taurat itu ya. Oke, Paulus itu disebut dia adalah orang Farisi, dia bilang aku orang yang sangat mentaati hukum Taurat. Apakah Paulus tidak pernah juga ada kegagalan? Ya, dia juga kadang-kadang dia kan juga sebagai rasul ya, orang-orang manusia ya, bisa saja ya dalam hidupnya mungkin ada hal tertentu yang bisa juga gagal ya, tidak ada kita, menurut kita ini kita bukan orang yang perfect, yang sempurna di hadapan Tuhan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat yang mengatakannya lagi, apa ini di dalam ayat yang ketiga tadi ya. Oke. Nah, Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya. Jadi Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat ini bagi kita ya. Yang menggenapi ya tak? Ya, kita tidak mungkin bisa melakukan hukum Taurat ini, tapi justru Yesus adalah anak Allah ya, yang menggenapi hukum Taurat ya, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, Yesus yang menanggung semua itu. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, jadi kesimpulannya bahwa di ayat yang ke-5 mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari daging. Karena keinginan daging adalah maut. Nah, ini jelas. You melakukan keinginan daging ya binasa. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita hidup dalam roh. Kenapa? Anda dan saya, saudara dan saya, berada dalam Kristus kan? Kita tidak dihukum lagi kan? Karena Tuhan Yesus telah menanggung semua itu. Berarti kita hidup di dalam roh. Nah, kita memiliki hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sudah jelas. Nggak mungkin lah orang yang hidup dalam daging itu. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, ya orang percaya, ya selalu mengatakan, ya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, betul saudara-saudara. Tapi ada yang mengatakan ya satu teman kita, Pak Daniel katanya, saya tahu saya orang yang tidak bisa berdosa, bisa buat dosa. Bagaimana mengatasinya ya? You harus dipimpin roh dong. Jangan Anda dipimpin oleh kedagingan. Kalau you melakukan itu kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? You reap you sow and you reap, itu kan Tuhan akan menghukum kita gitu. You tahu itu nggak benar, you melakukannya, oh ya saya penuh kelemahan, oh you nggak bisa argue demikian ya. Justru kalau kita telah diselamatkan ya, kita sudah tahu bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita, kenapa kita masih mau hidup dalam dosa gitu loh, menyerahkan anggota tubuh kita untuk kepada kuasa dosa kan, kita padahal kita sudah ada dalam Kristus. Seharusnya kita hidup menurut roh kan gitu. Oke. Nah, ayat yang ke-9 mengatakan demikian, tapi kamu tidak hidup dalam daging, betul, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, di sini Paulus menekan lagi. You milik Kristus, tentu you harus ada rohnya Kristus. Ya. Gimana kita mempunyai roh Kristus? Nah, di sini saudara, ya, Paulus mengargumentasi melainkan tentang hidup dalam roh. Gitu. Jadi, pada waktu Yesus kan dia mengatakan kepada murid-muridnya ya, masih ingat khotbah saya kan? Bahwa dia akan pulang ke surga kembali ke Bapa, dia akan
Bapak akan mengutus Roh Kudus atas namanya kan, akan disebut Comforter, ya kan, penghibur dan juga penolong artinya, atau juga dia akan memimpin kita dalam kebenaran ya. Ya kalau kita percaya Yesus kan Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita kan. Nah, kadang-kadang katanya Roh Kudus itu juga bisa dalam pengertian Roh Kristus. Nah, kalau kita punya Roh Kristus, ada Roh Kudus, ya kita ini adalah miliknya Kristus, saudara. Paulus berargumentasi demikian di ayat yang ke-9 kan. Nah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, tubuh mati ya, tubuh kan kena tubuh kita kan dan berdosa ya, tapi roh kita akan hidup kan, karena kita uh, menerima keselamatan, pengampunan daripada dosa kita ya, Tuhan memberikan kita hidup. Nah, dan jika roh dia, Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Terus dalam tubuhmu tambahinnya, yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi begini saudara ya, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Yesus dibangkitkan ya, dia mati dia dibangkitkan. Nah, kalau kita percaya ya dia bangkit ya, dia Allah membangkitkan dia. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan pasal 10 ayat yang ke-9 sangat jelas ya tentang apa yang Paulus katakan tentang keselamatan ya, yang kita percaya ya dengan hati ya. Coba kita balik ke ya, kita lihat di Roma 10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkannya. Ini ada mengatakan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, dan jadi coba ayat ini kembalikan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, ya roh dia, ya roh Allah kan, atau Allah yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Jadi ini tentang mengenai kebangkitan ya. Yesus akan dibangkitkan, kita juga nanti akan dibangkitkan. Kita sudah jelas dibangkitkan ya. Nanti satu hari Yesus akan membangkitkan ya, memberikan kita tubuh yang bukan fana lagi, tapi tubuh yang mulia oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, jadi kesimpulan kita kalau kita lihat di sini, saudara-saudara, kita bisa simpulkan keinginan daging versus keinginan roh itu sangat berbeda. Yang satu membawa kematian, keinginan roh membawa kehidupan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang bagian kedua ya, saudara ya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Oke? Penderitaan yang menuju memimpin kita kepada kemuliaan. Nah, Paulus di sini mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, betul, saudara. Kita bayangkan ya, keselamatan yang kita peroleh itu adalah satu anugerah besar ya. Kalau kita bandingkan penderitaan dengan anugerah yang akan kita terima, yaitu kemuliaan, itu kan tidak seimbang ya sudah. Nah, maka itu kadang-kadang kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya, ya kita sakit sedikit gitu ya, kita mulai mengeluh gitu ya. Gitu. Nah, dan sebenarnya sebenarnya kita orang yang sangat beruntung ya, sangat blessed, yang diberkati Tuhan ya, bahwa walaupun ya kita menderita sekarang zaman ini karena menderita karena Kristus ya, kita belum menderita seperti sebagian orang ya Kristen yang dipancung kepalanya kan, dianiaya dan sebagainya di negara-negara Islam ya. Nah, kita tidak bisa, bagaimana kita
mengeluh ya, seperti orang-orang yang seperti tidak mempunyai pengharapan. Tapi justru kita harus bersyukur, saudara ya, bahwa kita sendiri nanti kita akan dimuliakan. Ya kan, nanti kita akan coba ayat-ayat yang di bawahnya gimana Paulus mengatakan bahwa kita akan dimuliakan ya. Oke, coba kita berlanjutkan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menanti saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, ini nyatakan nanti kan tentang rapture ya. Kita akan dinyatakan ya di dalam pengangkatan ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya, ini tentang mengenai rapture ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini Paulus agama kita ya, kita masih hidup dalam dunia ini, kita merasakan mengeluh ya, halo kenapa kita hidup dalam dunia ini penuh dengan kesusahan ya, keadaan yang tidak baik-baik dan sebagainya ya. Rasanya kita ini kalau boleh cepat pulang ke surga kan, diangkat gitu ya kan, nah gitu. Tapi Paulus di sini mengatakan ya kita sambil menanti ya, mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan. Kapan terjadi? Kita tidak tahu. Oke, tidak tahu. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, puji Tuhan, kita memiliki pengharapan akan diselamatkan, oke? Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Puji Tuhan. Nah, ini tuh iman kita kan. Kita hanya menanti ya, menanti pengangkatan terjadi gitu. Oke, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Saudara merasakan lemah, kadang-kadang saya merasakan, Tuhan, saya bilang saya tidak tahu harus berdoa bagaimana caranya ya, doa yang benar atau doa yang berkenan kepadamu, ada harus berdoa dengan bagaimana caranya. Tetapi saya ingat ayat ini ya, kita ingat ayat ini. Oh, Roh membantu kita. Walaupun kita tiap malam ya, dalam Rabu malam kita berdoa pokok doa yang sama, kan begitu. Ya, tidak ada masalah. Tapi Roh Kudus akan membantu kita lah ya, berdoa. Ya, berdoa supaya kita boleh tidak berhenti berdoa, tapi senantiasa berdoa. Mohon Roh Kudus yang menolong kita. Oke. Kemudian ayat yang berikutnya mengatakan ayat 28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, puji Tuhan ya, Roh Kudus juga bisa membantu kita ya, menolong kita ya dalam doa kita. Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat yang sering kita hafal, saudara. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mungkin dalam kesusahan kita, keluhan kita, penderitaan kita ya, bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ya, mereka siapa? Yang mengasihi Yesus. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke. Nah, ini yang Paulus ingin jelaskan. Nah, kemudian saudara, kalau kita lihat lagi bagaimanakah kita yang menderita gitu ya. Bagaimana Tuhan akan memberikan kita kemuliaan. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-29. Nah, ini ayat perdebatan di antara Calvinis dan yang lain-lain ya. Oke, coba kita lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya.
Nah, dipilih dari semula. Nah, ini kapan dipilih semula, saudara? Nah, ini kalau Calvinis mengatakan sudah ditetapkan kan dari kekekalan bahwa siapa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita mengatakan orang yang dipilih itu karena orang yang percaya. Orang yang menerima Yesus Kristus, maka mereka dipilihnya dari semula sebab juga ditentukan. Kalau di situ di foreknown ya, King James pakai apa? Coba kita lihat. 29 itu mengatakan foreknown ya, ayat 29 ya. 29 itu for whom he did foreknown, he also did predestinate. Nah, itu di ayat yang ke-29 ya. Oke, to be conformed to the image of God. Nah, foreknown itu begini. Jadi Tuhan itu maha tahu. Dari kekalan dia tahu. Misalnya Injil Kristus diberitakan. Nah, Tuhan tahu. Ada yang terima, ada yang menolak. Kan begitu. Nah, yang menerima akan dipilih. Maka mereka di predestinate. Ya, ditentukan dan menjadi apa? Serupa dengan gambar Allah, anak Allah. Supaya ia anak Allah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan. Ya kan? Ya, jadi kita akan di conform to be the image of his son, oke? Okay? Nah, sannya dimuliakan, kita akan dimuliakan. Sannya diberi tubuh yang mulia, kita akan diberikan tubuh. Yesus dibangkitkan, kita akan dibangkitkan, oke? Okay? Nah, kemudian ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya, nah, dari mereka juga dipanggilnya, ya sudah pasti. Dan mereka panggil, mereka juga dibenarkannya. Ya, kita dibenarkan karena iman dalam Kristus ya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Itu kan makanya tadi saya mengatakan dalam dari penderitaan orang Kristen itu menuju kepada kemuliaan ya. Itu sangat kita sangat orang yang sangat beruntung, saudara ya. Jadi penderitaan nggak bisa kita compare dengan kemuliaan yang akan kita berikan, apa yang akan kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang terakhir kita selesaikan, oke? Nah, yang terakhir itu bahwa keyakinan iman kita akan keselamatan kita ya sampai pengangkatan itu adalah terjamin, tidak akan hilang. Nah, ini kita lihat di ayat yang 31 ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu katanya, yang sudah kita bahas ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jawabannya kan tidak ada ya. Ya kalau kita di pihak Tuhan, siapa yang tentu ya hanya setan yang akan menentang kita kan begitu. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, itu yang kemuliaan akan diberikan. Nah, di sini ada kata ini ya, yang tidak menyayangkan ya. Kalau bahasa Inggris kan mengatakan who did not spare his own son. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain ya, bahwa Allah Bapa itu sangat mengasihi anaknya ya. Nah, istilah tidak menyayangin itu ya artinya begini, Yesus harus mati menanggung dosa manusia. Allah itu tidak menolong dia, kalau saya berkata bahasa, tidak menyelamatkan dia, tidak menolong dia terlepas dari kematian gitu loh. Dengan bahasa lain, Allah mengizinkan Allah merelakan anaknya. Kenapa? Supaya saudara dan saya ya bisa ditebus dari dosa dan kita bisa mendapatkan apa? Ya, mendapatkan karunia yang diberikan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu yang kemuliaan tadi itu yang kita perolehkan. Oke, ayat 33. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nggak ada orang. Kecuali nanti si setan itu yang akan tuduh-tuduh kita. Oh, si A, si B itu dulu dia nggak benar katanya. Tapi Yesus akan jadi pembela kita ya.
Nanti Yesus yang akan membela kita. Kalau saudara perhatikan di ayat 34. Oke? Ya, Kristus Yesus yang telah mati katanya. Bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, itu setan itu kan maunya, oh dia bilang si A si B itu begini-gini. Yesus mengatakan dia telah ditebus. Ya, dia telah ya percaya kepada Yesus, telah ditebus oleh darah Kristus, ya Yesus yang akan membela. Oke. Nah, di ayat 35 dia Paulus mengatakan, jadi siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, saudara, kalau kita jadi milik Kristus ya, kita sudah dipilih ya kan? Ya kan? Terus apalagi ditentukan, dan dipanggil lagi, dibenarkan dan dimuliakan lagi. Nah, siapa yang gugat kita? Nggak ada ya, kecuali setan itu kan. Oke. Nah, Yesus akan jadi membela kita. Kemudian, siapa yang bisa memisahkan kita? Setan. Nggak bisa. Siapa lagi? Coba kita lihat. Paulus mengatakan begini. Penindasan, penderitaan ya. Atau kesesakan, kesusahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, ya mungkin tidak ada pakaian, enggak. Atau bahaya, oke. Okay. Atau pedang, jawabannya gimana? Seharusnya jawabannya nggak ada. Tapi ada orang Kristen fundamental bilang, ada katanya. Diri sendiri katanya. Ayo itu tambahan Anda. Nah, you bisa hilang keselamatan ya dirimu sendiri karena Anda follow way dia pakai ayat itu. Kemudian dibilang you meninggalkan iman. Ya, kemudian you murtad istilahnya. Ya sudah, memang ini jadi apa bahan-bahan yang kita bisa diskusi bersama mengenai hal ini. Ya, tentu you fall away itu maksud apa? You meninggalkan iman itu apa? Tapi you masih tetap percaya Yesus, tapi you meninggalkan iman yang sejati kan? You masih ngaku-ngaku Kristen. Kalau yang murtad kan istilah Indonesia kan pakai bahasa Arab itu kan you pindah agama. Oke, orang yang pindah agama sampai mati dia nggak balik lagi ke Kristenan, dia pindah agama. Jadi pertanyaannya, you dari awal you memang sudah born again atau enggak? Nah, hanya Tuhan yang tahu kan, orang demikian. Yang kita juga bisa tahu, nggak balik kepada Tuhan. Ya. Pasti dari awal dia bukan orang yang percaya. Nah itu perumpamaan penaburi aja kita bisa pakai. Ya, dia ambil firman yang tengah, oh senang happy-happy, tapi dia tak berakar. Ya, tidak berakar dan dia mati. Oke. Nah, ayat 38 katanya lagi. Sebab aku yakin, Paulus mengatakan, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa dipakai kasih Allah? Tadi dia pakai kasih Kristus. Contoh perhatikan. Betul nggak? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? The love of Christ. Oke. Kemudian di sini dia pakai apa lagi? The love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Ya, di sini kita lihat Yesus itu Allah. Dan Yesus Allah. Yesus sama sederajat dengan Allah. Nggak bisa ada orang yang bisa memisahkan kita ya dari kasih Kristus. Bahkan diri Anda pun. Kenapa diri Anda mau memisahkan diri dari kita? Aneh kadang-kadang kita tanya mereka, kenapa you mau pisah sama Tuhan? Lu bilang bisa. Nah, kalau orang yang lahir baru, yang ada dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka Paulus mengatakan ya, jelas ini adalah jaminan keselamatan kita yang terjamin. Maka ini Roma pasal 8 ini merupakan pasal yang sangat penting ya dalam doktrin tentang keselamatan kita yang terjamin ya di mana keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang. Ya ini adalah kabar baik. Kabar yang penuh dengan pengharapan bahwa kita akan diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.